supporter timnas Indonesia full senyum tahun 2026. Bagaimana tidak? Tahun ini kalender super padat dengan 2 turnamen besar yang siap menguji nyali skuad Garuda. Pada Juli 2026 nanti, timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF. Indonesia tergabung di grup Y. Ada Vietnam sebagai juara bertahan, lalu Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. 2 tim teratas bakal lanjut ke semifinal dengan format kandang tandang termasuk final. Tak sampai di situ, setelah AFF, tantangan berlanjut ke FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada FIFA Matchday September-Oktober 2026. Turnamen ini terbilang baru dan jadi proyek FIFA untuk mengangkat level sepak bola Asia Tenggara. Kabar menariknya, Indonesia disebut-sebut akan jadi tuan rumah untuk Divisi 1 atau level tertinggi kompetisi ini. Kalau terrealisasi, Garuda bakal berhadapan dengan tim-tim elit kawasan seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 dibagi menjadi 2 divisi. Divisi 1 akan digelar di Indonesia, sementara Divisi 2 berlangsung di Hong Kong. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, mengirim pesan tegas kepada pemain yang mendapat panggilan ke pemusatan latihan timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Hartman mengatakan, ini adalah momentum para pemain menunjukkan kualitas terbaiknya. Sebanyak 23 pemain resmi dipanggil Hartman untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Rencananya, pemusatan latihan tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026 mendatang. Yang menarik, pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan ini didominasi pemain yang berkiprah di Super League. Selain itu, Hartman juga menyelipkan 1 pemain diaspora, yakni Marcelino Ferdinand. Agenda ini menjadi fase penting setelah pemantauan panjang yang dilakukan Hartman bersama staf teknis terhadap performa pemain di kompetisi domestik sepanjang musim. Karena itu, Hartman meminta para pemain memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan yang terbaik. Juru taktik asal Inggris itu menjanjikan tempat utama bagi mereka yang berhasil lolos tahap penyaringan di pemusatan latihan. Pemain yang menunjukkan kualitasnya selama pemusatan latihan berkemungkinan terpilih kembali untuk melakoni agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Satu negara yang sudah diketahui akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam agenda tersebut adalah Oman, yang kabarnya akan berduel pada 5 Juni 2026. Sementara turnamen Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Pemain berdarah Indonesia yakni Ian Madsen kembali tak masuk dalam daftar skuad timnas senior Belanda di FIFA Matchday bulan Maret ini. Dan yang buat dirinya kesal lagi usaha Ian Madsen yang tampil apik bersama Aston Villa dan berhasil lolos ke 8 besar Liga Champions, malah membuat Ronald Koeman kembali menempatkan Madsen di skuad U21 Belanda. Sesuatu yang bisa jadi membuat Madsen akan mengabaikan ini semua dan peluang Indonesia untuk mepet tipis-tipis jadi makin terbuka. Sementara di sisi lain, melihat situasi yang dialami Ian Madsen bersama timnas Belanda yang makin rumit, Mads Hilgers yang sudah merasa nyaman karena cinta dan kasih yang diberikan oleh fans Indonesia yang luar biasa, mencoba merayu beberapa pemain grade A yang sedang diincar PSSI untuk segera menyusulnya. Kalem tapi selalu memberikan dampak besar bersama tim yang ia bela, seperti itulah yang ditunjukkan oleh Ian Madsen. Dan semua pecinta sepak bola Indonesia tentu saja sudah tahu tentang pemain yang satu ini, di mana ia adalah pemain yang secara bakat sangat oke. Selain itu, dari sisi jam terbang, Madsen ibaratnya adalah pemain keturunan dengan level tertinggi saat ini. Meski berhasil tampil cukup apik bersama Aston Villa, namun menjelang FIFA Matchday, Madsen sepertinya kembali dibuat kecewa oleh Ronald Koeman. Sementara itu, melihat kasus Ian Madsen yang semakin rumit bersama timnas Belanda, Mads Hilgers dan Kevin Dix yang sudah terlebih dahulu gabung dengan Indonesia merasa telah mendapatkan kebahagiaan di sini. Bahkan kini dia mencoba kembali merayu pemain keturunan grade A tersebut untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia belum memainkan 1 pertandingan pun, namun sorotan terhadap kekuatannya sudah terasa hingga ke Vietnam. Media di negara tersebut mulai mengantisipasi potensi ancaman dari skuad Garuda menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Status Indonesia sebagai tuan rumah menjadi salah satu faktor yang paling disorot. Keuntungan bermain di kandang dinilai bisa menjadi pembeda besar dalam perjalanan tim di turnamen ini.
Catatan tersebut bukan tanpa dasar yang jelas. Dalam periode 2 tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan performa solid saat bermain di hadapan publik sendiri. Salah satu momen penting adalah kemenangan bersejarah atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu menjadi tonggak penting yang memperkuat kepercayaan diri tim. Rentetan hasil positif tersebut membangun mentalitas kompetitif dalam skuad. Para pemain kini memiliki keyakinan lebih untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen mendatang. Menariknya, Indonesia dan Vietnam akan berada dalam satu grup di ajang tersebut. Pertemuan itu berpotensi menjadi ajang uji kekuatan sebelum FIFA ASEAN Cup dimulai. Laga tersebut juga bisa menjadi gambaran awal peta persaingan. Media Vietnam tampaknya tidak ingin kecolongan menghadapi perkembangan ini. Mereka mulai menghitung potensi dominasi timnas Indonesia yang semakin kuat, terutama saat bermain di kandang sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus bergerak cepat demi mengangkat kualitas sepak bola Indonesia ke panggung internasional. Kali ini ia melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Guus de Jong. Pertemuan antara dua tokoh sepak bola ini bukan sekedar kunjungan biasa. Keduanya terlibat dalam diskusi mendalam mengenai strategi konkret pengembangan pemain muda berbakat yang kelak bisa menjadi tulang belakang tim nasional Indonesia. Salah satu topik utama yang dibahas adalah penguatan program grassroots atau pembinaan usia dini. Tak hanya membicarakan level profesional, Erick dan Guus de Jong juga menyoroti pentingnya ekosistem sepak bola yang hidup di tingkat amatir. Mereka bersepakat bahwa sepak bola harus bisa dinikmati semua kalangan, bukan semata menjadi hiburan bagi penonton di tribun stadion. Perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga ini dianggap krusial demi menciptakan budaya sepak bola yang sehat dan berkelanjutan. Semakin banyak warga yang aktif bermain bola, semakin besar pula peluang Indonesia menemukan bakat-bakat terpendam dari berbagai penjuru tanah air. Dengan pertemuan ini bukan tidak mungkin, kerjasama yang dilakukan dua federasi ini akan semakin intensif, termasuk menggelar partai uji coba timnas Indonesia menghadapi Belanda. Perburuan amunisi baru untuk timnas Indonesia semakin panas. Kali ini nama Dean Zandenbergen mencuat sebagai kandidat kuat pemain naturalisasi yang diproyeksikan memperkuat lini depan skuad Garuda. Striker milik VVV Venlo itu tengah jadi sorotan setelah tampil tajam di kompetisi Eerste Divisie. Penampilan terbarunya bahkan mencuri perhatian setelah mencetak hat-trick yang menunjukkan kualitasnya sebagai predator di kotak penalti. Dengan postur 1,88 meter, ia unggul dalam duel udara, namun tetap memiliki mobilitas tinggi yang jarang dimiliki striker bertubuh besar. Kemampuannya tak hanya sebatas mencetak gol, ia juga mampu turun ke lini kedua, membuka ruang, hingga berperan sebagai second striker atau gelandang serang. Atribut yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Tak heran jika pelatih John Hartman mulai meliriknya sebagai bagian dari proyek besar pembangunan tim. Namun gaya bermain Zandenbergen yang fokus sebagai finisher murni bisa menghadirkan dimensi berbeda. Ia bisa menjadi tandem ideal oleh Romagny, tetapi juga berpeluang menjadi pesaing langsung untuk posisi inti. Secara statistik, performanya juga cukup menjanjikan dengan torehan 8 gol dan 4 assist musim ini. Angka yang menunjukkan kontribusi menyeluruh bukan hanya sebagai pencetak gol. Meski terus menambah kekuatan, Hartman menegaskan bahwa kunci sukses bukan hanya soal kualitas individu. Ia menaruh perhatian besar pada pembangunan chemistry tim. Pelatih timnas Indonesia John Hartman boleh berbangga dan bahagia. Pasalnya, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jayden Oosterwolde, dikabarkan tengah dilirik oleh sang juara Liga Champions 2024-2025, PSG. Ya, Jayden yang kini memperkuat klub Turki Fenerbahce dan memiliki darah Indonesia ini dilaporkan masuk dalam radar belanja raksasa Prancis, PSG. Ketertarikan klub elit Ligue 1 tersebut menjadi sinyal positif bagi kualitas pemain yang tengah dipantau intensif untuk proyek naturalisasi timnas Indonesia. Pemain 24 tahun ini menjadi perbincangan hangat setelah tampil impresif di Liga Turki. PSG disebut sangat menginginkan jasa bek berkaki kiri ini untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. Keberhasilan Jayden membawa Fenerbahce menjuarai Piala Super Turki 2026 menjadi salah satu alasan kuat mengapa namanya kini melambung tinggi.